Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Untuk materi Big Data hari ini kita akan bahas atau diskusikan mengenai fundamental dan evolusi Big Data. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama kita ingin menjelaskan evolusi konsep, jadi menjelaskan bagaimana konsep Big Data berkembang dari sekedar istilah teknis menjadi paradigma komputasi yang mengubah dunia gitu ya. Yang kedua, kritisi definisi VS gitu ya. VS ini jadi ada 3 VS klasik hingga ekspansi ke 32 VS dalam berbagai literatur akademik dan industri gitu. Kemudian yang ketiga relasi BDA, ML dan Cloud. Jadi 3 relasi ini berhubungan ya. BDA itu Big Data Analytics, kemudian ML adalah Machine Learning, dan Cloud atau Cloud Computing sebagai trilogi fundamental. Kemudian terakhir arsitektur dan implikasi, jadi fondasi arsitektur Big Data modern, serta menganalisis implikasi ilmiah dan bisnis yang dihasilkan. Tuh. Oke, yang pertama mengenai asal-usul Big Data. Ya. Asal-usul Big Data ini, jadi Big Data itu bukan fenomena baru. Perjalanan dimulai dari laboratorium riset hingga menjadi fondasi industri teknologi global. Jadi diawali dari tahun 97, 97 itu peneliti NASA yang bernama Michael Cox dan David Ellsworth pertama kali menggunakan istilah Big Data untuk menggambarkan tantangan visuali dataset yang besar di tahun 97. Kemudian di tahun 2001 itu ada konsep 3 VS yaitu volume, velocity, dan variety sebagai kerangka dalam mendefinisikan big data. Kemudian berkembang lagi di tahun 2003 sampai 2004 gitu ya. 1 tahun Google mempublikasi paper bernama Google File System atau GFS dan Map Regions meletakkan fondasi pemrosesan data terdistribusi. Kemudian lagi di tahun 2006 tuh Doug Cutting mengembangkan Hadoop sebagai implementasi open source dari konsep GVS dan MapReduce tadi yang dikelola oleh Google. Dan tahun 2010 ke atas, maka dimulainya era komersialisasi big data, perusahaan-perusahaan teknologi dan startup berlomba mengadopsi dan mengimplementasikan analitik data dalam skala yang besar. Nah, ini perkembangannya dari tahun 97 dimulainya sampai dengan tahun sekarang gitu ya. Jadi big data bukan teknologi yang baru, tapi memang sudah lama, cuman di Indonesia sedang booming di tahun-tahun ini gitu. Oke, kemudian untuk evolusi paradigma data itu dibagi menjadi 3 ya. Ada database era atau kita sebut sebagai structured data. Kalau kemarin MySQL dan lain-lain itu masih database era ya. Kemudian ada data warehouse era. Jadi ini merupakan bisnis intelijen, sudah ada kecerdasan di dalam database-nya. Dan yang sekarang adalah big data era. Jadi ada distribute, unstructured, dan streaming ya. Jadi 3 hal ini yang ada di big data era saat ini. Ya, pendistribusian atau penyaluran, kemudian tidak terstruktur dan juga langsung streaming. Streaming ini karena sudah ada data 5G yang masuk ke Indonesia sehingga memudahkan untuk melakukan streaming data. Kemudian untuk definisi 3 FS itu adalah volume yang pertama. Jadi skala data yang sangat besar itu adalah volume ya. Jadi kalau dari terabyte hingga zettabyte. Sekarang kan ada terabyte. Kalau dulu masih mega ya, dulu mega kemudian berkembang menjadi giga lah. Sekarang sudah tera sampai zeta lah. Zeta ini saya belum menemukan gitu ya. Sampai saat ini patokan kalau untuk penyimpanan masih terabyte gitu ya. Kemudian ada velocity atau kecepatan data yang dihasilkan ya.
Jadi kalau kita kemarin ketika 3G gitu ya melihat YouTube itu masih tersendat-sendat, tapi karena sekarang sudah 5G, maka melihat YouTube itu lancar. Lah itu termasuk velocity big data. Dan yang ketiga ada variety. Lah variety ini dia lebih ke arah strukturnya, format datanya ya. Ada JSON, XML dan lain sebagainya. Itu yang kita gunakan saat ini. Kalau dulu kita hanya menggunakan MySQL sebagai format datanya, tapi sekarang ada berbagai format data yang bisa kita gunakan ya. Kemudian catatan penting di sini yaitu 3FS hanya menggambarkan karakteristik data, bukan mendefinisikan apa itu big data secara komprehensif ya. Diperlukan dimensi tambahan untuk memahami esensinya secara utuh. Nah ini untuk definisi 3FS. Kemudian ada ekspansi definisi big data. Jadi ekspansinya itu dimulai dari IBM yang ada namanya dimensi veracity. Veracity ini tingkat kebenaran dan kepercayaan terhadap data. Jadi tidak semua data berkualitas sama dan noise dapat mengganggu analisis. Tidak hanya gambar atau image ya yang memiliki noise, data pun juga memiliki noise. Gitu ya. Kemudian ada Microsoft yaitu variability dan visibility. Variability inkonsisten makna data, kalau visibility kemampuan mengakses dan memvisualisasikan data secara menyeluruh. Nah, ini untuk Microsoft. Dan yang ketiga adalah literatur yaitu tinggal 32 VS. Itu ya. Jadi yang tadi ada 3 VS sekarang menjadi 32 VS. Ada value, validity, kemudian volatility ya yang terbaru ada 3 ini. Kalau yang tadi masih 3 saja, tapi ini sudah 32 VS. Kemudian kita ketika berbicara big data analytic, maka dia kumpulan dari mesin learning ditambahkan dengan cloud computing, gitu ya. Jadi big data itu tidak berdiri sendiri, melainkan dia ada kumpulan atau gabungan antara mesin learning dan cloud computing. Jadi seperti itu untuk big data analytic. Nah, bahwasanya nanti kita juga akan belajar mesin learning di sini dan juga cloud computing, jadikan satu. Mesin learning ada di AI, sedangkan cloud computing ada di dalam jaringan gitu ya. Jadi antara AI dan jaringan ini saling berkesinambungan, saling terhubung satu sama lain sehingga disebut dengan big data analytic. Kemudian di mesin learning dalam big data, tujuannya yaitu setidaknya ada 4 tujuan mesin learning ya. Ada pattern extraction, jadi menemukan pola tersembunyi di dalam big data. Ada yang namanya prediction, prediksi, memprediksi tren gitu kan, itu termasuk ke dalam mesin learning. Kemudian ada klasifikasi, jadi mengkategorikan data secara otomatis ke kelas-kelasnya. Clustering ini mengelompokkan data tanpa tahu itu ya kelasnya mana. Lah itu adalah clustering. Jadi 4 fokus ini ya ada di dalam big data, terutama mesin learning yang kita gunakan nantinya. Kemudian untuk cloud computing sendiri dalam big data juga ada 4. Yang pertama ada elastic computing, jadi kemampuan menambah atau mengurangi sumber daya gitu ya, sumber daya komputasi secara otomatis. Kemudian ada distributed storage, nah ini penyaluran penyimpanan. Jadi penyimpanan saat ini itu sudah sangat cepat gitu ya, apalagi kalau di cloud itu sangat cepat. Contohnya ketika kita menyimpan di Google Drive, itu mungkin 1 giga hanya beberapa menit saja. Kalau dulu kita menyimpan 1 giga butuh beberapa jam. Nah itu adalah salah satu contoh cloud computing dalam big data. Kemudian ada parallel processing. Jadi kita bisa memanfaatkan beberapa proses gitu ya. Paralel itu jadi seperti itu. Jadi misalkan yang A mengupload file, kemudian yang selanjutnya mengeksekusi file, yang selanjutnya adalah men-streaming file. Nah, itu proses yang paralel. Dan ada horizontal scalability, jadi menambah kapasitas
dengan menambah lebih banyak mesin. Nah, ini berbanding lurus, jika ingin kita lebih cepat ya maka kita harus tambah mesinnya gitu kan. Nah, ini dinamakan dengan horizontal scalability. Kemudian ada Hadoop ecosystem ya. Hadoop ecosystem ini ada 5 hal yang kita bahas di Hadoop ecosystem. Jadi yang pertama adalah HDFS ya, FS, yaitu Hadoop Distributed File System ya. Hadoop Distributed File System ini sistem penyimpanan distribusi yang membagi file besar ke banyak node. Kemudian ada MapReduce, jadi paradigma pemrograman, membagi tugas lalu menggabungkan hasilnya. Nah, bagi tugas itu map namanya, kemudian hasilnya itu reduce. Kemudian yarn ini yet another resource negotiator, jadi manajemen sumber daya cluster yang mengalokasikan CPU. Kemudian ada Spark, Spark ini engine pemrosesan, dan yang terakhir ada Flink. Flink ini framework pemrosesan stream data real time dengan latensi rendah. Nah, 5 ini yang ada di dalam ekosistem Hadoop yang perlu kita pelajari lagi. Kemudian kita ke MapReduce paradigm ya. Nah, ini mapase proses data chunk in parallel across, ada shuffle and sort dan reduce space. Jadi mapes, shuffle and sort, kemudian yang terakhir ada reduce space. Jadi berkaitan dan menyambung satu sama lain gitu di sini untuk MapReduce paradigm. Kemudian transisi ke Spark. Nah, transisi ke Spark ini yaitu mendorong lahirnya yang namanya Apache Spark ya. Apache Spark jadi bisa menghasilkan perform 100 kali lebih cepat. Kemudian memungkinkan transformasi data secara lazy evaluation. Kemudian efisiensi untuk ML dan streaming ya untuk Apache Spark ini. Jadi kalau yang tadi belum bisa untuk streaming, tapi kalau yang ini transisi ke Spark ini kita bisa melakukan streaming gitu ya. Dan ML tadi ya. Gitu. Kemudian motivasi big data ini setidaknya ada 3 motivasi kita belajar big data, yaitu pertama insight gitu ya, apa yang terjadi, analisis deskripsi terhadap data historis untuk memahami peristiwa masa lalu dan identifikasi trennya. Kemudian ada insight, mengapa itu terjadi ya, pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada foresight, apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, apa yang akan terjadi. Nah, itu adalah motivasi kita belajar big data karena mempelajari 3 hal ini ya utamanya. Kemudian tantangan fundamental yang pertama adalah storage scalability. Nah, storage scalability ini otomatis kita ke arah ukuran dari penyimpanan seperti apa. Ya. Karena yang namanya big data itu tidak hanya giga, tapi sudah tera, sudah zeta, tadi ya zeta byte lah itu. Jadi storage yang dibutuhkan harus juga memadai. Kalau dulu kita lihat hard disk itu masih besar gitu ya, besar sekali ketika dia berapa giga gitu ya. Tapi sekarang SSD itu berapa giga itu sudah sangat kecil seperti chip gitu. Kemudian yang kedua adalah resource management. Nah, resource management ini jadi manajemen sumber dayanya seperti apa lah, ini perlu dikelola ketika kita ingin memakai big data gitu ya. Manajemen yang tidak bagus maka tidak akan terrealisasikan big datanya. Tapi kalau manajemennya bagus, kita bisa olah big data itu dengan sempurna. Kemudian real time processing. Lah ini juga merupakan tantangan gitu ya, tantangan dasar ketika kita ingin belajar big data karena pemrosesan real time itu berat gitu ya, butuh jaringan atau koneksi yang sangat bagus. Kalau koneksinya tidak bagus, ya otomatis real time itu sangat sulit sekali kita implementasikan, gitu ya.
Kemudian security and privacy ya, karena tadi ya melewati cloud computing otomatis security dan privacy ini harus ditanyakan. Seberapa amankah, seberapa private-kah data yang kita punyai gitu ya di cloud tadi. Kalau kita ingin implementasikan big data. Dan yang terakhir adalah distribute ML optimization, ya, optimasi mesin learning yang terdistribusi seperti apa, gitu. Karena tidak semua mesin learning itu cocok untuk big data, tapi kita akan memilih mesin learning yang cocok dengan data yang ada saat ini, gitu ya. Data yang misalkan data polanya adalah seperti ini, mungkin cocok untuk clustering. Pola yang seperti ini cocok untuk klasifikasi lah, itu kita harus tahu gitu ya metode ML yang tepat untuk data itu. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya gitu ya, kesimpulan yang kita pelajari yang pertama evolusi paradigma ya. Jadi berevolusi dari kapasitas penyimpanan menjadi paradigma analitik komprehensif itu. Kemudian yang kedua 3 VS tidak cukup ya, karena tadi menjadi 32 VS akhirnya dikembangkan. Yang ketiga BDA itu kita belajar artinya machine learning ditambah dengan cloud computing. Dan yang keempat yaitu actionable insight. Jadi kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti. Jadi dari insight ke foresight gitu ya. Jadi itu untuk materi kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya by WA ya. Nanti akan saya jelaskan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup untuk perkuliahan sore kita hari ini. Sampai jumpa di perkuliahan kita minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.